wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak kelas 5A. Semoga sehat walafiat di rumah. Paling penting adalah kalian selalu menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran daring secara efektif. Pertama, selalu mencuci tangan saat beraktivitas. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Yang paling terpenting adalah selalu menjaga kesehatan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Baiklah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, Bapak di sini akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 1, subtema 2 dengan judul tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 dengan judul organ gerak hewan. Baiklah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, selanjutnya perhatikan video pembelajaran yang Bapak akan tampilkan. Dan ingat, selalu simak video pembelajaran tersebut dengan benar. Catat hal-hal penting yang menurut kalian penting untuk kalian pahami. Terima kasih. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke sahabat cerdas, sekarang kalian coba perhatikan ilustrasi cerita berikut ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Guman Edo penasaran. Sahabat cerdas, Edo penasaran mengapa kelinci dan siput bergerak dengan cara yang berbeda. Bisakah kalian membantu Edo menjawab rasa penasarannya? Sahabat cerdas, mari kita bantu Edo dengan cara mencari tahu perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Sahabat cerdas, berikut ini adalah perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Kelinci merupakan vertebrata atau hewan bertulang belakang, sedangkan siput merupakan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Gerakan kelinci lincah dan cepat, sedangkan gerakan siput lambat. Organ gerak kelinci adalah kaki, sedangkan organ gerak siput adalah kaki perut. Kelinci bergerak dengan cara meloncat, sedangkan siput bergerak dengan cara seolah-olah merayap. Kelinci tubuhnya dipenuhi bulu halus, sedangkan siput tubuhnya dilindungi oleh cangkang. Sahabat cerdas, sekarang kalian sudah mengetahui perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Kalian juga sudah mengetahui organ gerak siput yang merupakan hewan avertebrata. Di sekitar kalian tentu banyak hewan avertebrata lainnya. Sekarang mari kita mencari tahu organ gerak hewan avertebrata lainnya. Sahabat cerdas, kali ini kita akan mengenal organ gerak hewan avertebrata, antara lain siput, belalang, cacing, dan ubur-ubur. Yang pertama, siput. Organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, belalang. Organ gerak pada belalang adalah sayap dan 3 pasang kaki yang berruas. Fungsinya untuk bergerak dengan cara terbang dan melompat. Yang ketiga, cacing. Organ gerak pada cacing adalah
otot perut yang terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang, serta dibantu dengan organ seta. Otot perut membantu cacing untuk berpindah tempat, dan seta berfungsi sebagai jangkar agar lebih kokoh untuk melekat. Selanjutnya, ubur-ubur. Organ gerak pada ubur-ubur adalah tentakel. Tentakel berfungsi untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya, sehingga menciptakan dorongan air yang menggerakkan tubuhnya ke depan. Sahabat cerdas, bagaimana? Menarik bukan belajar tentang organ gerak hewan avertebrata? Sekarang, coba kalian baca bacaan siput bukanlah hewan lemah. Kemudian, kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragraf. Sahabat cerdas, kali ini kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Untuk dapat menentukan ide pokok, bacalah terlebih dahulu kalimat demi kalimat pada setiap paragraf dengan cermat, sehingga kita dapat menemukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Dan dari kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan ide pokok. Mari kita baca mulai dari paragraf pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok pada paragraf pertama adalah siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Paragraf kedua. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok pada paragraf kedua adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput ini akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua, tiga, dan empat merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok paragraf ketiga adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian daun. Paragraf keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua sampai keenam merupakan kalimat pengembang. Sehingga ide pokok pada paragraf keempat adalah siput sang pengembara yang mandiri. Demikian tadi sahabat cerdas, ide pokok pada paragraf pertama sampai keempat. Kalian dapat berlatih untuk menentukan ide pokok pada paragraf kelima dan keenam.
Sahabat cerdas, kalian telah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragraf. Cerita tersebut dapat kalian ubah menjadi bentuk yang lebih menarik dengan cara mengubahnya menjadi gambar cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal berbagai macam ragam gambar cerita. Masih ingat kan apa saja ragam gambar cerita tersebut? 1. Ada cergam, kemudian komik, kemudian pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengenal corak gambar cerita. Corak gambar cerita. Pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Selanjutnya, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dan yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi, corak gambar cerita ada 4, yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kelima. Hari ini kita telah belajar tentang organ gerak hewan avertebrata, kemudian menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, serta mengenal berbagai macam corak gambar cerita. Semoga video ini akan membuat kalian semakin semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan selamat belajar.